jarang banget yang 7 gol. Iya. Bahkan sekarang ada 3 pemain. Jadi sekarang emang momennya untuk striker nih Mbappe, Haaland, Messi dan mereka semua ngebuktiin buat ngegendong timnasnya masing-masing. Bahkan di 16 besar ini udah ngumpulin 7 gol. Jadi seru banget sih untuk top scorer. Top skor ya. Jadi Top ada score juga. jadi gue mau ngingetin lagi ada Mbappe, Haaland sama Messi. Jangan cari yang nggak ada. Ih. Tadinya gini, kalau Meksiko yang lolos, kayaknya ramalan Simpson Portugal, mungkin Meksiko. terjadi. Portugal, Meksiko, betul. Tapi ngeliat Inggris yang melaju final, ya walaupun harus dilihat juga ya nanti yang Iya. bawahnya ya Argentina. Argentina yang lolos siapa nanti. Ya gue sih ini spill sedikit lah. Kalau gue cukup memfavoritkan Inggris kayaknya nih. Iya, jadinya gue juga Inggris sih. Jauh nih Iya. final bisa Inggris nih. Match ini kalau si Portugal dari babak pertama itu strateginya salah, ini bisa langsung dihukum sama Spanyol menurutku. Karena kita lihat Portugal tuh nggak pernah ada strateginya babak pertama yang benar dari si Martinez, kecuali lawan Uzbek. Jadi 2 kali ketemu di ajang bergensi, bisa dibilang World Cup 18 dan UNL 25, itu tuh dua-duanya berakhir imbang. Jadi menarik nih menurut gue, bisa aja terjadi seri lagi dan lanjut ke adu penalti. Nah kalau udah adu penalti, udah di tangan Tuhan itu, 50-50 lah. Sudah memasuki babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di USA, Meksiko dan juga Kanada. Dan seperti yang kita tahu, sudah ada yang bermain juga dari beberapa tim di 16 besar dan ada juga yang belum bermain di 16 besar. Itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Dan kali ini halftime break special edition Piala Dunia syuting di flagship store Expo FX Sudirman lantai 6. Tepuk tangan semuanya. Erspo, let's go Erspo. Sama gue Devil dan ada Raihan di sini. Lupa sebutin. Pakai jersey Erspo. Jersey Erspo. Keren. Luar biasa. Lu Portugal? Portugal dong. Iya. England. Masih deg-degan, tapi lu yang tadi deg-degan ya? Iya, tapi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos. Iya, karena ini kan tayang hari Senin. Ya. Dan di hari Senin ini sudah ada beberapa tim yang bermain. Prancis, Paraguay, terus juga Maroko sama Kanada. Oh, Kanada. Brazil, Norway, dan yang tadi pagi yang sangat panas match-nya itu ada Meksiko melawan Inggris. Ini mau review sedikit aja nih dari match-match yang udah selesai lah ya. Ya. Gue mau langsung ke yang paling pertama dulu deh nih, Maroko Kanada. Lu Yuk. ngeliat Maroko nih akhirnya menang melibas tuan rumah dengan 3-0 ya skornya. 3-0. Iya. Golnya Gimana di ngeliat? second half semua ya. Gimana ngeliat Marokohan? Kalau gue sih lebih ke awalnya memuji dulu Kanada ya. Karena sebenarnya di babak pertama tuh Kanada bisa banget nahan Maroko. Dia kan Maroko tuh terkenalnya dengan permainan kombinasi dia dari sisi kanan kan. Mazraoui, Boadi dan juga Brahim Diaz. Itu dari tiga itu attackingnya Maroko tuh kalau bisa dibilang dari kanan doang. Bahkan kirinya bisa dibilang mati tuh Mazraoui, sisinya Mazraoui. Tapi di babak pertama Kanada tuh berhasil meredam sisi kanannya Maroko. Bahkan Ya kan kuat juga kan karena kirinya Maroko. kirinya berarti. iya. Kirinya Dan Kanada. untuk nahan. Dan bahkan si Maroko tuh 0 touch di kotak penaltinya Kanada di babak pertama. Iya. Sementara Kanada 13 touch di Maroko. Maroko. Iya, jadi emang kalau gue lihat juga strategi Jesse Marsch di babak pertama ya khususnya itu tuh berjalan dengan lancar. Dia counter press, heavy metal footballnya tuh beneran dapet. Bolanya ambil di setengah atas, tapi sayang yang nggak dapet gol. Oke. Maksud gue kalau lu nge-pressnya bagus, harusnya lu cetak gol karena itu momen lu untuk cetak gol sebenarnya. Betul. Di babak kedua stamina lu pasti akan turun kan. Dengan permainan seperti itu. Kita tahu press bermainnya secapek apa dan kebukti kan. Bahkan si Kanada bisa dibilang ada advantage juga dengan ditariknya Ismail Saibari. Saibari di babak pertama kan cedera jadi harus diganti. Oke. Itu kan top skornya Maroko bisa dibilang di World Cup tahun ini di fase grup sampai kemarin juga golin lagi. Cetak penalti penentuannya di lawan Belanda. Tapi dia harus diganti dan babak kedua ternyata Kanada nggak bisa keep up lagi performa dia di babak pertama dan Maroko nemu solusinya buat ngebongkar Kanada yakni 2 kali counter attack dari Brahim Diaz, dapat 2 gol dan 1 gol juga dari Ouhani yang awal dari set piece-nya Hakimi. Itu emang brilian banget dan diuji dan akhirnya Kanada harus pulang lebih cepet sih. Ada gunanya juga berarti Brahim Diaz di Brahim Diaz akhirnya kan? karena selama ini Nggak kelihatan kan? belum ngegolin, belum assist, kemarin 2 assist langsung. Iya. Keren. Ya tapi gue juga kalau ngeliat Maroko sebenarnya gue salah satu pihak lah yang melihat Maroko ini kayaknya setelah tidak adanya En-Nesyri, Abde di sayap kiri dan juga Hakim Ziyech kayaknya belum ada di performa terbaiknya mereka. Tapi ya mereka faktanya udah sampai perempat final sekarang. Dan mereka akan menghadapi Prancis. Ini. Yang dimana kalau gue nggak salah semifinal kemarin Prancis Maroko ya? Prancis Maroko. Oh iya ya. Oh,
Sorry. Maroko kan lolos lawan Portugal tuh. Lupa juga tuh gue. Soalnya si Argentinanya ketemu Kroasia kan? Argentina Kroasia, iya. Oh, perempat final ya? Atau Inggris juga ada. Ya itulah pokoknya. Iya, lupa ya. lupa. Pokoknya dia mengulangi rekornya. Mengulangi rekor, iya. Quarter. Dan nanti kan di perempat final dia akan ketemu sama Prancis. Betul. Ini Prancis banyak banget yang mempertanyakan gimana cara menghentikan Prancis. Ya. Udah udah beberapa tim lah ya yang melawan Prancis nih, ya mungkin kalau lawan Norway waktu di fase grup nggak dihitung lah karena Norway-nya kan rotasi besar-besaran waktu itu dari starter line up-nya. Tapi melihat Prancis, dia bermain dengan tim yang menyerang bermain dengan tim yang mungkin cukup bertahan waktu itu lawan Irak juga udah. Kasih pressure dengan physical, dengan dalam tanda main kutip, nakal lah ya. Kalau mancing emosi lawan tuh trash talk semua segala macam, masih menang juga. Betul. Ini gimana Prancis ini jadi favorit bagaimana? Iya, Prancis masih tetap jadi favorit ya, apalagi kemarin lawan Paraguay itu bisa dibilang Paraguay itu nggak mau main bola menurut gue. Itu dia. Iya, dia kesana tuh emang buat ngehentak mentalnya pemain-pemain Prancis aja, melanggar gitu-gitu kan. Provokasi. Iya, itu dia. Provokasi. Dan agak anehnya juga si wasit gak ngeluarin satu kartu kuning pun selama 90 menit, padahal si Paraguay ada 13 atau 12 fouls gitu, gue lupa. Tapi kartu kuning pertama yang keluar dari wasit justru ke pemain bench Paraguay yang overreact waktu match sudah selesai gitu. Jadi 90 menit itu kartu kuningnya bersih, sementara Prancis Olise dapat satu kartu kuning. Dan kalau kita lihat fotonya, bahkan kalau nonton videonya dan nonton match-nya udah pasti itu tuh tackle-nya nggak wajar sih. Wajar kan? Kakinya tinggi, body segala macam. Tapi sayangnya mereka kecelek sendiri bisa dibilang dengan foul yang nggak perlu sebenarnya di kotak penalti itu kan. Akhirnya dihukum sama Mbappe, ya Mbappe udah pasti masuk lah. Menurut gue nggak mungkin, ya mungkin aja tapi unlikely banget Mbappe bakal miss penalti, dan bahkan dia yang ngambil, dia ini banget, pede banget, dan bahkan di akhir laga agak ngocol juga kan tuh Mbappe ke kipernya Paraguay karena lu 90 menit dihantam segala macam, tapi gue masih tetap bisa golin ke lu. Bahkan Paraguay di babak pertama tuh cuman punya possession 22% di babak pertama sebelum ada gol Mbappe ya, 22%. Sebelum ada gol dan zero touch di kotak penaltinya Prancis. Cuma 3 touch di kotak penalti Prancis dan nggak ada shot sama sekali. Jadi emang Paraguay kayaknya mau ngulangin match di lawan Jerman. Dia mau bawa tim gede ke penalti karena dia terbukti bisa ngalahin Jerman di penalti. Karena mungkin mereka trauma juga, main agak terbuka, tapi di match pertama dibantai Amerika 4-1. Jadi setelah itu mungkin mereka berubah, yaudah kita main pragmatis aja, tapi akhirnya gugurnya dengan cara nggak terhormat sih menurut gue Paraguay. Tapi Perancisnya juga terlalu kuat sih. Ya sebenarnya kan salah satu cara yang dilakukan oleh Paraguay ini ya mungkin slightly udah cukup benar gitu. Tapi memang ya sorry to say, memang semua pelanggaran, semua hantaman, semua cara provokasi atau ya pelanggaran yang Paraguay lakukan kepada Perancis itu emang membuat Paraguay akhirnya nggak layak untuk lolos juga. Betul. Mungkin kalau cuma pemainnya bertahan bersih, kokoh gitu ya, bertahan kayak Tanjung Verde. Kayak Verde lah, benar. Mungkin itu masih cukup bisa kita bisa menerima lah. Betul. Tim sekelas Paraguay dengan menghadapi tim lini depan Prancis yang begitu bertabur bintang. Gila. Cara nahannya dengan seperti, tapi dengan semua pelanggaran dia lakukan gue sih bilang ya udah pulang aja. Paraguay nggak layak untuk lanjut sih. Setuju. Tapi Kylian Mbappe bersama Erling Haaland dan juga Lionel Messi saat ini berada, walaupun Messi belum main ya sekarang ya, berada di papan top skor Piala Dunia saat ini, dan obviously menurut gua nanti lawan Maroko pun akan bertambah lagi untuk Mbappe. Untuk Mbappe ya. Gimana ini kalau nggak salah gue baru baca faktanya juga, ini pertama kalinya ada join top skor di Piala Dunia sepanjang sejarah ya, dengan 7 gol. Bahkan di momen belum semifinal, belum final loh. Maksudnya masih di 16 besar, tapi udah 7 gol. Karena kalau dulu kita ingat, setiap top skor Piala Dunia kan pasti ya minimal 6 gol. 5 gol tuh udah cukup. Harry Kane tuh 2018 6 gol. James Rodriguez ingat gue juga 6 gol atau 5 gol gitu. Jadi jarang banget yang itu 7 gol. Bahkan sekarang ada 3 pemain. Jadi sekarang emang momennya untuk striker nih, Mbappe, Haaland, Messi, dan mereka semua ngebuktiin buat ngegendong timnasnya masing-masing. Bahkan di 16 besar ini udah ngumpulin 7 gol. Jadi seru banget sih untuk top skor. Top skor ya. Jadi gue mau ngingetin lagi, ada Mbappe, Haaland sama Messi. Jangan cari yang nggak ada. Jangan cari yang nggak ada. Mbappe, Haaland, Messi kelas dunia. Sisanya berarti debatable. Iya, debatable. Bisa didebatkan. Jangan cari yang nggak ada. Karena yang nggak ada ini mau main nih nanti malam. Betul.
Tapi sebelum ke situ gue mau ke ini dulu lah, bahas review dulu. Ini yang match yang bermain dini hari tadi ada Brazil sama Norway. Brazil Norway. Somehow gue melihat Brazil tuh di sebelum match ini ya, lawan Jepang kemarin. Ya, terus juga kan terakhir lawan Jepang ya baru ini ya. Ya. Itu Brazil. tuh gue ngeliat Brazil tuh sudah menemukan sebuah mentalitas, sebuah identitas baru mereka, sebuah cara bermain mereka yang kita tahu mungkin Ancelotti ya bisa lihat track record dia banyak terakhir di Real Madrid lah. Ya. Bagus itu dengan adaptif, tapi somehow dengan permainan delay ball-nya Norway, possession ball-nya Norway, Brazil nggak bisa come up. Lu ngeliat Brazil akhirnya tersingkir dengan Ancelotti gimana kan? Gue nggak expect untuk Norway bisa senekan Brazil itu dari awal ya. Kalau kita lihat di awal banget pertandingan tuh chance pertama tuh datang dari Norway kan, bukan dari Brazil gitu. Sempet gol cepet kan? Sempet gol cepet. Iya, akhirnya dia anulir kan, Sorloth offside. Itu dia kenapa si Ancelotti berarti sedari awal kayaknya udah salah untuk mengantisipasi Norway bisa dibilang. Tapi kalau Ancelotti salah di awal, kita lihat di match Jepang dong. Iya. Dia bisa dibilang agak salah di awal, tapi dia bisa reparasi di babak kedua. Itu dia. Tapi ini nggak nemu nih reparasinya. Menurut gua Ancelotti agak blunder juga untuk masukin Neymar menurut gua. Bukan karena dia cedera selama ini dia menit bermainnya kurang, tapi posisi dia itu suka overlap sama Vini. Kalau dilihat. Oh, Neymar ya? Iya, Ya. Neymar kan jadi on paper dia sebagai nomor 10 kan di belakang striker. Tapi dia suka banget ngambil bola di area kiri, Vini. iya. Iya, jadi Vini untuk mencoba, kan pemain tipe kayak Vini tuh butuh ruang yang cukup luas. Betul. Buat dia dribble, Akselerasi kan. gocek-gocek pemain segala macam. Cuman kalau Neymar turun mungkin ini bagian strategi juga, tapi Neymar turun ke bagian Vini tuh Vini jadi mati dan Neymarnya juga nggak terlalu bisa. Bukan Neymar yang kita dulu Bukan dengan Neymar yang skillnya kita dia yang dulu. masih prima lah sekarang. Betul. Dan Iya. juga satu-satunya fun fact ya, Norway itu satu-satunya negara yang belum pernah dikalahin Brazil sepanjang sejarah Brazil. Jadi dia head to head 5 kali ketemu dari tahun 88, itu tuh 0 kemenangan buat Brazil. Minimal banget seri. Jadi ini Norway itu bisa dibilang nemesisnya Brazil, walaupun jarang ketemu ya, cuma 5 match dari 88 sampai tahun ini. Tapi Brazil tuh nggak pernah bisa menang dari Norway, dan kebukti lagi di pagi tadi Norway bisa menang. Dan gue capek sih untuk muji Erling Haaland ya, menurut gue. Menurut gue nih monster banget nih, beneran Viking. Menurut gue kita tahu gimana di Liga Inggris, kita sama-sama pernah nonton Liga Inggris kan. Betul. Dia sebagus apa dan senyolot apa kalau ketemu Gabriel. Betul. Akhirnya kejadian lagi lagi, di gol ketemu pertama lagi. dia, dan gol kedua ya kita jarang lihat Haaland long shoot sebenarnya. Cuman dia dikasih kesempatan, ada chance kebuka itu, dia cetak gol dari luar kotak penalti dan akhirnya masuk. Tapi gue mau nge-highlight juga PR-nya Brazil berarti nggak dikerjain, karena golnya persis kayak golnya Sano. Oh iya, long ball juga. Long ball juga, nggak ada Guimarães dan Casemiro yang masuk untuk nutup, backnya juga telat nutup. Jadi itu ada PR Brazil yang belum diselesaikan dan dihukum oleh Haaland. Dan bahkan Brazil juga Endrick one-on-one miss, Bruno Guimarães penalti nggak masuk. Jadi emang ini bukan harinya Brazil banget, dan sayang banget untuk match kayak gini lo nggak bisa ngalahin kesalahan sedikit pun. Betul. Langsung dihukum, akhirnya goodbye Brazil di 16 besar. Ya sayang sih, gue sebenarnya kalau gue mungkin agak berbeda ya. Gue ngelihat match ini tuh sebenarnya cukup boring, ditambah bermain boring, di waktu yang cukup prime alias dini hari. Sahur. Iya, jadi maksudnya gue pengen ngelihat Brazil yang ngotot kayak lawan Jepang tuh nggak kelihatan. Betul. Justru di lawan Norway, gue cuma ngelihat, jadinya cuma bisa melihat Brazil tuh membiarkan Norway. Ya udah, ayo sini lu serang gue, nanti kalau misalkan lu salah tinggal gue kita counter. Dan itu nggak terjadi malah justru. Dan itu kan yang membuat akhirnya Brazil kebobolan gitu. Kebobolan 1 nggak respon baik juga gitu loh. Maksudnya nggak ada respon yang signifikan dari Brazil juga. Kayak di match Jepang ya. Betul. Gue kira masuknya Endrick tuh bisa, ya mungkin nggak membawa perubahan yang cukup signifikan, tapi ada perubahan sedikit yang bisa menguntungkan atau bisa membuat perubahan yang positif untuk Brazil. Ya ternyata nggak juga. Jadi ya ketika udah 2 gol, kata gue selesai sih nih. Brazil selesai nih, udah sampai sini nih, sayang banget. Padahal kemarin lawan Jepang bermain sebagus itu, lawan Norway yang mungkin dalam segi level nggak begitu jauh dari Jepang, tapi malah kayak gini gitu. Gue sih ya cukup, jadinya agak kecewa juga ya. Tapi nggak kecewa seberat itu juga, tapi menyayangkan lah. Iya. Nggak expect kalau Brazil mainnya kayak gitu, bener. Jadi menyayangkan aja, sayang banget. Padahal Brazil bisa melawan juga padahal dengan materi pemain yang mereka punya. Rafinha ternyata udah ada di bench juga. Gue juga nggak tahu kenapa Carlo Ancelotti nggak mau memainkan Rafinha di situ. Jadi ya sayang banget sih dari Brazil gitu. Tapi
ngeliat Brazil itu sendiri masih ada yang sedikit yang mau gue bahas. Carlo Ancelotti. Ya. Ternyata bukan sebuah jawaban bagi Brazil untuk mengambil pelatih Carlo Ancelotti yang kita tahu di turnamen-turnamen seperti Champions League ya dengan materi pemain yang dia pernah punya juga bisa berbuat banyak, tapi di Brazil ini malah kayak gini. Ngeliatnya gimana untuk Carlo Ancelotti ini? Ancelotti itu kan dari dia masuk pun publik Brazil udah banyak yang mempertanyakan kan, karena Brazil tuh kulturnya mungkin sama kayak Inggris gitu, pelatihnya jarang dari luar negara dia kan. Jadi pas masuk Ancelotti yang notabene adalah orang Itali, itu juga ada mulai pergejolakan lah di fans timnas Brazil. Masa timnas kita dipegang bukan sama orang Brazil gitu. Tapi akhirnya karena waktu itu gue lupa pelatih sebelumnya siapa, tapi dia orang Brazil dan waktu kualifikasi CONMEBOL tuh hampir nggak lolos, kayak nggak jarang banget menang, banget seri, inget gue golinnya juga dikit. Akhirnya Ancelotti masuk dan bisa mengubah keadaan dan akhirnya lolosin Brazil di CONMEBOL dengan cukup mudah. Jadi memenangkan hati para pendukung Brazil juga nih akhirnya, oh ternyata Ancelotti bisa nih gitu. Akhirnya pede, tapi ternyata kesalahan yang bisa dibilang sama Ancelotti adalah ya in-game manajemennya yang gue selalu puji, tapi kemarin ternyata nggak keluar. Nggak keluar kan? Bahkan menurut gue kalau dia memasukkan Neymar dan itu adalah menurut dia sebuah solusi, kita ngeliatnya itu salah besar karena Neymar nggak segitu mengancam ya. Kita tahu Neymar nggak kayak dulu lagi, walaupun dia emang cetak penalti ya. Cuman masih banyak opsi, nggak tahu sih, gue nggak lihat juga ada opsi yang lebih bagus dari Neymar gitu di bench. Kalau kata Ancelotti, sesuai dengan yang udah mereka tim kepelatihan yang Ancelotti analisa, penalti taker terbaik katanya nomor 1 Neymar, katanya nomor 2 siapa gitu. Terus ada nama Igor Thiago, baru Bruno Guimaraes. Karena Vini katanya nggak pernah ngambil penalti, gitu-gitulah. Ada banyak faktor X-nya, cuman kalau tadi nyinggung Vini, gue juga agak menyayangkan kenapa dia ngasih bolanya ke Bruno menurut gue. Oh, Bruno. Kalau di match segede itu menurut gue bintang klubnya itu harus ngambil menurut gue. Nggak usah lu inget-inget kayak di latihan lebih bagus Bruno, di latihan menurut gue bintangnya aja yang ngambil udah cukup. Vini, Mbappe, Messi, Ronaldo, itu semua pasti ngambil penalti menurut gue, tapi Vini ngalahin bola ke Bruno dan akhirnya terlalu pelan. Itu juga menjadi salah satu ini, tapi Ancelotti kayaknya emang di hire untuk jangka pendek yakni 2026 ini, tapi menurut gue setelah ini sih akan diganti juga sih. Diganti cepet sih Ancelotti. Oke. Sayang banget ya padahal baru 2 mungkin hitungannya kualifikasi sama Piala Dunianya. Sama di Piala Dunia gitu. Tapi ya udahlah, kita akan melihat kedepannya regenerasi Brazil seperti apa. Vini juga nanti di 2030 mungkin udah melewati masa prime-nya. Iya. Dan nanti ya kita akan lihat bagaimana Brazil kedepannya akan sama pelatih dari luar lagi atau ada ajaib dari pelatih Brazil lagi yang muncul, ya kita nanti akan lihat lagi lah. Tapi untuk Norway ini satu negara kuda hitam menurut gua gue sih nggak menduga ya. Justru gue pikir kayaknya Norway bakal kayaknya bakal gagal di sini gitu. Bakal selesai di sini karena melihat Brazil terakhir kemarin bermain seperti itu melawan Jepang, tapi nyatanya walaupun gue sih menilai ya sorry to say ya kalau nggak ada yang setuju ya, agak cukup boring. Dia banyak ngedelay bola di half space atau sepertiga akhir pertahanannya Brazil, tapi ya dengan lu punya Erling Haaland, lu tinggal kasih passing enak, kasih bola enak, selesai sama Norway. Bener. Itulah untuk Norway ya. Ya semoga nanti ketemunya sama Inggris yang tadi juga seru nih. Berhasil menang melawan Meksiko dengan cukup dramatis nih gue bilangnya. Banget gila. Ini mungkin salah satu match di 16 besar ya. Yang paling seru menurut gua. Yang paling seru so far ini udah. Iya, nggak ada lagi. Lalu deh gue ngasih udah langsung lah. Baju England nih. Iya udah langsung dah. Tim Erspoy kan. Pas banget ya. Inggris ya, gue di awal tuh ngelihat dia ketekan juga sebenarnya sama Meksiko. Di Azteca segala macam. Ketinggian segala macam. Itu kan udah digoreng banget sama media tuh kan. Katanya timnas Inggris susah tidur lah. Digangguin lah. Tapi kalau digangguin gue agak unik deh. Karena ternyata Federasi Inggris, FA, itu tuh nyewa 15 hotel. Di Meksiko. Iya, jadi biar warga Meksiko nggak tahu Inggris tuh tinggalnya di mana. Sebenarnya tidur di mana? Iya, mungkin ada 1-2 yang diisi timnya segala macam. Tapi pemain-pemain itu nggak tahu. Tapi kayaknya ketahuan juga akhirnya terus dibikin petasan lah, nggak bisa tidur segala macam, ketinggian. Jadi itu sedikit banyak berpengaruh sih menurut gua. Walaupun Rashford di interview dia ngomong katanya ini kalian aja nih media nih yang mau besar-besarkan Azteca segala macam, kita sih siap-siap aja gitu. Tapi terpengaruh di babak pertama dia cuma punya 37% possession dan 3 shots. Tapi dari 3 shots itu 2-nya jadi gol. Golnya Bellingham. Iya.
nyundul dan juga counter attack yang asisnya dari Harry Kane itu dapat 2 gol. Sementara Meksiko datang di match ini itu punya rekor clean sheet, belum kejebolan sama sekali. Iya. Tapi di babak pertama akhirnya gugur sama Bellingham, kejebolan 2 gol. Tapi ternyata supporternya Meksiko, supporter L3 namanya Los Incondicionales artinya Bang Dev. Artinya adalah incondicional. Apapun yang terjadi gue akan dukung, artinya kayak gitu. Di Los Incondicionales sih tetap percaya sama timnas Meksiko ini. Akhirnya Quinones yang dulu andalannya Meksiko cetak gol. Tapi walaupun saat si Inggris ya udah bersepuluh, tapi ternyata Meksiko belum bisa nemuin jawabannya juga. Karena walaupun pas bersepuluh juga si Rangel menurut gue clearance ke Gordonnya tuh kurang bagus banget. Akhirnya dapat penalti Harry Kane dan ini menjadi kondisi yang gak ideal gitu. Maksudnya udah bersepuluh. Meksiko kan, iya. Buat Meksiko gak ideal banget karena tim yang bersepuluh orang itu tuh otomatis akan lebih bertahan kan. Iya, Apalagi pasti lu udah otomatis. dapet keunggulan tambahan. Jadi lu masukin John Stones, Dunburn, Jet Spence dan menurut gue ini brilliantnya Tuchel. Oh, akhirnya dimasukin dan berapa Spence. Akhirnya Dunburn. Gue datang. Gue tuh 3-2 sebenarnya ya gue packing. Udah, gitu oh iya, tadi. kesini ya. Lo kan kerja, gue nonton dulu. Iya. Gue liat, Dunburn game changer nih, gue kata. Oke. Ternyata, ya udah emang masuk buat bertahan aja dan John Stones beberapa kali dapat clearance. Bellingham juga ada clearance, Dunburn, Jet Spence juga jaga orangnya dengan sangat baik. Jadi, walaupun setelah ini Norway itu nggak punya bek kanan ya, karena Kwanza kartu merah, Reece James cedera, dan akan Jet Spence lagi akan bertemu Nusa. Nusa tuh bahaya loh di Bahaya. Norway. Bahaya banget. Bahaya lihat Nusa. Dan iya. O'Reilly akan ketemu Sorloth. O'Reilly kan sebenarnya DM kan, maksudnya otaknya tuh nggak terlalu defensif. Iya. Emang buat maju tapi akan bertemu striker tengah CF yang sebenarnya CF tapi ditaruh di kanan. Jadi Iya. ini akan jadi PR Inggris ke depannya juga. Tapi untuk match tadi gue muji banget substitusinya Tuchel dan Meksiko sampai nggak bisa menemukan jawabannya walaupun udah bermain depan publiknya sendiri 80.000 penonton. Tapi 3-2 akhirnya menggugurkan Meksiko. Ini langkah Meksiko terjauh juga. Iya. 16 besar 40 tahun yang lalu kalau nggak salah dan sekarang 16 besar lagi jadi belum bisa melewati ronde 16 ini. Iya, gue ngelihat Meksiko sih mungkin karena apa ya, ini pasti banyak perdebatan lah gue nanti bilang kayak gini. Tapi gue ngeliat Meksiko kayak lu mentang-mentang main di kandang lu, Iya. jadi gue melihat dalam tanda kutip kok jadi agak seenaknya gitu loh. Iya. Maksudnya apa namanya nggak ya mungkin itu cara mereka mungkin lah merepresentasikan cara bermain mereka. Tapi buat gue still lah yang lu hadapi ini pemain-pemain yang udah yang week by week loh. Ya. Kompetitif di pertandingan-pertandingan atau di ajang-ajang yang sangat kompetitif juga. Iya, Liga Top 5 semua pemainnya. Betul. Jadi kalau misalkan cara lu ngadepin tim Inggris ini dengan cara bermain dalam tanda kutip agak kotor sih ya. Iya. Ya terbukti mau Inggris bermain dengan 10 orang lu nggak bisa berbuat banyak juga kan pada akhirnya. Iya. Memanfaatkan bola clearance yang salah sama penalti yang ya gue bilang cukup luck sih itu. Iya, iya benar. Penaltinya dari siapa? Meksiko. Si Jimenez yang nendang ya. Iya gitu. Tapi ya Harry Kane bikin foul. ngelihat Inggris sih tadinya gini, kalau Meksiko yang lolos kayaknya ramalan Simpson Portugal mungkin Meksiko. terjadi. Portugal Meksiko betul. Tapi ngelihat Inggris yang melaju final ya walaupun harus dilihat juga ya nanti yang Iya. bawahnya ya Argentina. yang lolos siapa nanti ya gue sih ini sebelah sedikit lah kalau gue cukup memfavoritkan Inggris kayaknya nih. Iya, jadinya gue juga Inggris sih. Jauh nih Iya. final bisa Inggris nih. Tapi ya itu nantilah kita harus ngelihat hasil dari Argentina sama Kolombia dan Swiss juga. Iya. Oke, gue mau pindah lagi bahas Inggris sama Norway nanti aja lah kalau ketemu maksudnya menjelang perempat final lah. Yo, Kita ke match yang akan bermain dini hari nanti. Ya, ada ini apa salah nih? satu big match juga. Lagi-lagi Portugal menghadapi lawan yang cukup berat Iya. setelah kemarin lolos dengan Kroasia dengan hasil comeback. Iya. 2-1 lawan Spanyol nih. Ini gue sih melihat Spanyol di World Cup berbeda itu udah gue sampaikan juga di sini. Dan buat gue Spanyol belum ketemu di World Cup ini ya belum ketemu lawan-lawan yang sepadan ataupun selevel Setuju. sama kapasitasnya Spanyol. Setuju. Nah ini ketemu Portugal mungkin akan menjadi ujian bagi Spanyol karena Portugal kemarin lawan Kroasia udah cukup nggak kesulitan gimana. Iya, itu hampir kalah itu. Hampir kalah loh Portugal Iya. dan mereka akhirnya bisa bangkit. Ya mungkin itu kan dalam tanda kutip mentalitas yang dimiliki pemain Portugal ya. Lu ngeliatnya gimana match nanti malam? Gue setuju sama statement tadi Dev, kalau Spanyol ini belum ketemu lawan sepadan ya karena kemarin pun gue udah bilang juga di minggu lalu kan Iya. Austria ini bukan ujian buat Spanyol nih karena ini tim sebenarnya di atas kertas
bisa nggak lolos ke 32 besar karena akhirnya Iya. kebukti kebantai 3-0. Iya. Oyarzabal akhirnya kembali lagi cetak brace. Oh, Oyarzabal. Setelah terakhir cetak brace juga lawan Arab. Iya. Tapi Spanyol tuh bermainnya sebenarnya untuk ketemu tim yang agak defensif. Kayak waktu itu lawan Tanjung Verde kan, 0-0. Iya. Itu tuh bisa kesulitan juga. Maksudnya dia nggak nemu jawabannya. Tapi setelah lawan Tanjung Verde itu dia ketemu tim yang notabene mainnya lebih terbuka. Jadi dia bisa melancarkan tiki taka dengan lebih enak gitu. Tapi ketemu Portugal lagi menurut gua, kalau gua tadi nyinggung Tanjung Verde karena bertahannya bagus, Portugal juga bertahannya nggak bagus justru. Bertahannya kan cukup longgar, Nuno Mendes selalu ketinggalan. Wow, sangat ofensif itu dua fullbacknya Betul. Portugal. Mendes atau Cancelo dan gelandangnya suka hilang juga, nggak ada bypass dari nomor 10 Bruno-nya langsung ketemu sama bek tengah. Jadi ini jadi alarm berbahaya juga buat Portugal untuk permainan Spanyol karena dia punya dua wings yang sebenarnya wingsnya tipikalnya beda banget ya. Buena tuh lebih Buena, kontrol, lebih tempo gitu. Kalau Yamal lebih gasak-gasak rusuk, gocak-gocek kan. Jadi dia punya dua tipe wings yang berbeda karena kalau Yamal dengan Williams kan agak mirip tuh sebenarnya. Mirip karakternya. Pelari kan. Kalau Buena tuh lebih yang flamboyan, santai-santai tapi ngasih assist. Dia gitu. bener Jadi, tempo dia main tempo dia. Jadi ada dua pilihan penyerangan juga dari Spanyol karena kalau gue lihat Spanyol tuh lebih sering main di wings karena tengahnya tuh lebih fokus buat distribusi bola karena apalagi di kiri ada Cucurella yang bisa invert juga ke dalam. Bantu dia. Kebantu. Jadi match ini kalau si Portugal dari babak pertama itu strateginya salah, ini bisa langsung dihukum sama Spanyol menurutku. Karena kita lihat Portugal tuh nggak pernah ada strateginya babak pertama yang benar dari si Martinez kecuali lawan Uzbek. Ya mungkin Uzbek pengecualian udahlah, iya, karena Uzbek kualitasnya pengecualian. jauh banget dari Portugal. Betul. Tapi yang lain-lain tuh pasti si Martinez tuh ngereparasi di babak kedua kayak kemarin masukin Goncalo Ramos. Babak pertama tuh nggak pernah lancar si Portugal. Jadi kalau besok babak pertamanya aneh, menurut gue langsung dihukum sama Spanyol dan akhirnya bisa 2-0 unggul dulu menurut gue Spanyol kalau kalau si Martinez nggak nemuin strategi yang benar karena masukin Goncalo Ramos akhirnya bisa cetak gol. Kemarin Bruno tuh jadi run in behind mulu. Maksudnya dia jadi nomor 10 shadow second striker. Jadi dia selalu masuk ke kotak penalti untuk finishing. Ini tuh Bruno yang tipe kayak gini, lu telat 6 tahun. 2020 Bruno dia udah main kayak gitu. MU main kayak gitu, tapi sekarang dia udah main kontrol, udah main assist, udah main ngambil bola dari Distribusi belakang. kan. Distribusi. Iya. Itu malah peran terbaik Bruno lu nggak highlight. Sementara Ronaldo yang fox in the box yang maunya di kotak aja, lu turunin ke kiri jadi ngambil bola bareng sayap di kiri lu. Kemarin lawan Kroasia. Tujuannya gue tahu buat narik backnya Kroasia, tapi back Kroasia kan juga mikir, ngapain gue jaga Ronaldo dari jauh, orang dia udah nggak bisa dribble lagi. Gue tunggu aja di sini, gue dahan aja nih Bruno. Jadi akhirnya nggak ke war strateginya, akhirnya baru masukin kalau Ramos dan akhirnya bisa cetak gol di menit 90 plus. Akhirnya itu juga agak keajaiban karena setelah itu Kroasia cetak gol penyama kedudukan, tapi ada grafik EKG itu yang kontroversial dalam bola kan. Kontroversial juga sebenarnya, cuman ya udah itu part of the game lah. Cuman Portugal kalau emang dari pertama mainnya nggak bener, menurut gue bisa langsung dihukum sama Spanyol, pokoknya titik. Tapi emang dari segi peran pemain ya Han ya, gue ngeliat justru mungkin VT-nya sama João Neves ya udahlah, mungkin rekan-rekan mereka di Portugal beda jauh lah sama rekan mereka di PSG kan. betul. Tapi kalau ngeliat di sini kan dia tektokan langsung sama Bruno Fernandes. Iya. Justru tadi mungkin udah sedikit jelaskan ya siapa Bruno Fernandes ini. Gue malah justru belum melihat belum lihat potensi Bruno. Iya. Gue masang di fantasi berharap ya mungkin banyak asis yang diberikan. Kayak di FPL. Banyak kontribusi gol yang diberikan, ternyata kok nggak tinggi-tinggi nih. Artinya kan di atas lapangannya Bruno nggak berbuat banyak gitu loh. Dimana di Portugal ini apakah bentrok sama Cristiano, apakah nggak nyaman, nggak chemistry-nya nggak begitu dapat seperti dia di MU, mungkin perannya juga salah. Makanya kadang gue ngeliat Bruno Fernandes nih apa jangan-jangan ketahan nih semua potensinya Bruno yang ada di sini gitu loh. Padahal kalau Bruno yang kita tahu di MU kan wah luar biasa. Itu yang gue tunggu-tunggu di Portugal dan belum keluar juga sampai sekarang gitu kan. Kalau ngomongin Bruno ya, menurut gue tadi gue udah gue singgung sedikit perannya sih yang berubah banget. Perannya tuh udah nggak suitable, udah nggak cocok banget buat Bruno di masa sekarang karena dia udah nggak bisa lari sekenceng itu dan finishingnya juga udah nggak gitu bagus menurut gue di United. Makanya dia sekarang lebih deploy untuk alirin bola, distribusi bola, bikin kipas, bikin big chances kan, big chances terbanyak di Liga Inggris musim lalu. Bruno keduanya Szoboszlai itu berbeda jauh banget. Jadi perannya menurut gue bisa Bruno tuh harus yang ngambil bola dari back kayak Vitinha justru. Menurut gue Vitinha dicadangin dulu deh.
Serius? kurang bagus menurut gue Vitinha main di Portugal tuh. Karena kalau lihat grafisnya dia cuman sideway passes atau kiri kanan aja, nggak ada passes yang ke depan dan terlalu main aman. Iya. Dan sementara Portugal tuh nggak butuh gelandang yang main aman karena lu tuh harus buru-buru distribusi Buru-buru bola. distribusi Betul, kan, karena lu iya. punya wing yang cepet dan lu rest defense-nya jelek. Jadi lu nggak usah terlalu lama megang bola menurut gua. Jadi Vitinha diganti dulu perannya dengan Bruno. Neves, nomor 10 bisa Felix. Kalau lu mau main Bruno kayak kemarin, run in behind, masuk di tengah-tengah back, itu tuh Joao Iya. Felix lebih bagus menurut gua. Tapi kalau nyinggung ke Spanyol lagi ya, terakhir ketemu di kompetisi bergengsi nih Portugal Final kan? dan Spanyol, betul. Iya. Ya Nations League, Nations League. 2 sama dan penaltinya menang Portugal 4-2. Heeh. Dan 2018 itu terakhir mereka bertemu di World Cup 3 iya. sama juga. Ya Ronaldo hat-trick. Ronaldo hat-trick kan. Dan Diego Costa cetak brace. Jadi 2 kali ketemu di ajang bergensi bisa dibilang World Cup 18 dan UNL 25 itu dua-duanya berakhir imbang. Jadi menarik nih menurut gue bisa aja terjadi seri lagi dan lanjut ke adu penalti. Nah kalau adu penalti udah di tangan Tuhan itu 50-50 lah. Betul, Kita betul. nggak tahu walaupun Iyalah track kalau di recordnya penalti mah. Portugal tapi Iya. kalau udah nyampe penalti bisa seru. Tapi yang mau poin gue adalah Portugal dan Spanyol berapa tahun terakhir ternyata ketemunya adalah imbang terus. Jadi ini match yang harus ditonton sih. Ini poin tambahan sedikit lah dari gua kenapa gua dukung Portugal dan akhirnya berakhir di, dan mungkin dalam tanda kutip kenapa mungkin ini yang sudah dihitung oleh Portugal tim kepelatihannya untuk Iya. berakhir di bagan sebelah Kiri, kiri. Ini kan betul, selalu betul. ya lu tau lah gua Iya. selalu menyuarakan si bagan-bagan ini karena Portugal ya karena tadi ya mungkin nggak menjadi faktor yang signifikan ya, tapi gue melihat Nations League itu bisa menjadi parameter Portugal Betul. ketika bertemu tim-tim dari Eropa. Ya, apalagi belum setahun kan. Belum setahun. Terus juga di Euro kan dia kalah dari Prancis dan kalahnya pun adu penalti juga, Iya. imbang juga gitu. Jadi dan di sini pun nanti akan ketemu lagi. Insya Allah ketemu Prancis. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar gitu kan. Kalau jalannya mulus nanti gitu di Iya, perempat final. betul. Makanya Portugal nih ketemu tim-tim tetangganya di Eropa Iya. kayaknya lebih bisa berbuat banyak Benar. dibandingkan ketemu tim-tim yang mungkin nggak mereka ketemui di kompetisi di luar Piala Dunia Iya. gitu. Kayak kemarin kan ketemu Kolombia. Kongo, ketemu Kolombia, ya ketemunya di Piala Dunia doang Iya. gitu. Tapi kan kalau ketemu Kroasia, Nations League ketemu, Euro. di Euro ketemu. Betul. Jadi mereka udah Familiar, tahu dan udah familiar dan udah punya beberapa things yang mereka siapkan lah untuk Iya. menghadapi tim-tim ini termasuk lawan Spanyol nanti Spanyol, gitu. betul. Kalau misalkan ngambil dari poin lu nanti akan imbang lawan Spanyol, ya mungkin bisa jadi dan Portugal bisa lolos dari cara yang seperti itu, Iya. adu penalti. Iya. Jadi ini akan seru match di dini hari nanti. Asli. Portugal Asik. semoga lolos ke perempat final dan akan melawan nanti antara USA sama Belgia, nanti kita bahas di akhir lah gitu. Dan ini ada Argentina. Argentina, kita menuju tim yang kemarin susah payah. Iya. Ini banyak banget hal yang pengen gue bahas dari match 32 besar kemarin, khususnya di Argentina sih. Ini ketemu sama Cape Verde, terus juga ya kita tahu mungkin nggak banyak tim yang bisa membawa Argentina sampai extra time. Iya. Dan Cape Verde melakukan hal itu, artinya kayak Cape Verde memberikan perlawanan yang membuat Argentina sampai kewalahan segitunya. Setuju. Ya lu udah lah, gue coba lempar ke lu ngeliat kemarin gimana tuh. Ini Argentina. match kalau jadi meme ya, absolute cinema menurut gue. Argentina Cape Verde. Seru banget, gila. Itu habis sholat subuh nonton, seru banget ini. Ini gila ini match ini. Kayak habis doa, terus demam gitu, kayak match seru banget. Menurut gue ini gila nih match. Satu Iya. sama di 90 menit pertama. Terus di babak kedua, Lisandro Martinez. Lisandro. Wah, udah nih kelar ya menurut gue. Si nomor 13 tuh. 13 siapa tuh namanya? Gue nyatetin namanya adalah dari Cabral, R2 kotak ya. Sebenarnya dia ternyata back kiri, gue baru nyadar. Oh iya, di back kiri Dia ya? back kiri, dia ngambil insight itu tuh. Menurut gue ini goal of turnamen. Catat dari sekarang nggak akan ada gol lebih bagus daripada gol Cabral ini. Iya sih ini. Dan kalau lu dari sistem golnya doang, ya itu selera lah. Tapi dari lawan, dari kondisi lu lagi tertinggal, dari juara bertahan, lu berani nyetak gol kayak gitu. Bahkan selebrasi 5 menit sendiri kan, wasit sampai ngomong, udah kalau gua juga yang golin, nggak akan lanjut tuh match. Gua buka baju segala macem gua. dia nyamperin- Bagus banget golnya. nyamperin pacarnya. pacarnya ya? Iya, seru banget tuh match. Kejebolan lagi tapi Messi, Iya. emang Messi sih gila menurut gua. Cuman ya gua mau respect sama Tanjung Verde ya, bertahannya bagus banget sih. Fauzinya lagi-lagi 8 save. Fauzinya. Kembali lagi keluar save-nya seperti lawan Spanyol, 8 save yang sama. Tapi gue sayang banget Tanjung Verde harus berhenti karena dilawan atau diujinya lawan mentalitas Argentina sih menurut gue. Ini mentalitas juara bertahan itu nggak bisa dibohongin karena
lu ketinggalan satu sama masuk 90 menit, lu unggul 2-1, lu udah sebenarnya mainnya lu udah lebih rapi lagi, tapi lu udah kena gol yang sespektakuler sampai itu. Sampai 2-sama di masuk extra time kedua itu betul. menurut gua kalau mental lu nggak bagus jatuh. Kurang sih. Karena di posisi 2-sama itu udah deh Messi drop. Iya, semua. McAllister tengahnya Semua, De Paul, betul. Paredes drop, backnya drop. Betul. Tapi tiba-tiba lu punya itu balik lagi mentalitas yang membuat satu corner akhirnya bisa jadi gol. Ya bisa dijadiin gol. Walaupun ujungnya itu diuji sebagai on goal ya, karena Cuti Romero nyundul terus kena pemain Cabo Verde lagi. Cuman sengaja itu skema dari awal dari Leo Messi menurut gue. Iya. Jadi lagi-lagi ada satu momen yang bisa ngebalikin semuanya. Messi itu emang jadi punya Argentina lagi karena mentalitas mereka, karena punya main di Amerika, maksudnya ada beberapa pemain yang main di MLS, mental juara bertahan 2022 yang lalu, dan mereka tahu gimana cara nge-overcome semua ketinggalan mereka dengan Tanjung Priok segala macam. Dia bisa ngimbangin itu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ini respect juga buat Argentina mentalitasnya sih. Iya udahlah, gue juga bagus ngelihat Argentina ya, walaupun disajikan dengan match yang seru, tapi gue harap sungguh melelahkan lah match ini buat para pemain Argentina. Jadi gue harap nanti, ya gue nggak bisa bilang untungnya ya, tapi ketemu Mesir sih kayaknya Argentina nggak akan kesulitan nanti seperti dia menghadapi Cape Verde ya kalau gue melihatnya ya Argentina ya. Dan juga mungkin ada sedikit perubahan dari starting lineup kalau gue rasa ya nanti ketika Argentina akan melawan Mesir di babak pertama. Jadi gue sih ngeliat Argentina masih tetap bisa lolos sih lawan Mesir sih. Justru kalau gue pribadi ngelihatnya, kalau misalkan Kolombia yang lolos nanti lawan Swiss, itu baru ujian Argentina sebenarnya. Betul. Kolombia soalnya agak mirip mainnya. Betul. Mentalitasnya gregetnya itu sama. Speednya jadi match yang menarik. Tapi Mesir juga jadi catatan buat gue karena sepanjang 2026 ini Piala Dunia dia masih 0 clean sheet. Belum pernah clean sheet sama sekali. Sementara Argentina selalu nyetak 2 gol minimal. Karena cuma 2 gol lawan Austria, sisanya dia 3 gol semua. Jadi bisa jadi lumbung gol juga nih Mesir kalau nggak hati-hati. Iya. Ya tapi gue juga kayaknya nggak ada yang bisa dibahas lebih banyak dari Argentina lawan Mesir lah. Iya. Itu karena ya tadi kita juga udah kayak bahas gitu juga udah cukup gitu untuk Argentina sama Mesir. Tapi ini satu kontroversi dari tuan rumah. Ya. Ini barusan ya tadi kita rame lah di grup lah ngebahas tentang si kontroversi ini. Volarin Balogun. Dia di match sebelumnya ketika USA tuh lawan siapa sih sebelumnya? USA tuh lupa deh. Itu kan dapat kartu merah Balogun. Betul. Dan straight red card ya kayaknya. Makanya dapat hukuman 2 match. Tapi kok tiba-tiba bisa main gitu. Apa yang lo soroti atau apa catatan lu Han terkait fenomena ini? Apakah ya coba gua pengen tahu deh. Ya ini part of the game ya mungkin ya. Sekarang tuh jatuhnya federasi, FIFA segala macam itu emang umum lah ini terjadi. Maksudnya ada intervensi dari 1-2 pihak yang menguntungkan salah satu negara. Ya itu ya kita nggak bisa tutup mata kalau itu terjadi di sepak bola gitu. Maksudnya nggak cuma di Amerika doang. Kita bahas beberapa contoh yang lain juga kita bisa nemuin itu gitu. Cuman kalau sekarang sih gue liatnya sampai Donald Trump yang ngomong, White House yang ngomong segala macam untuk ringankan ininya Balogun. Menurut gue ini move yang nggak perlu dari Amerika. Karena gue yakin Amerika bisa menang lawan Belgia ada atau tanpa Balogun. Betul. Karena Belgia nggak sespesial itu menurut gue. Kemarin aja hampir kalah dan harus diselamatkan penalti Tielemans menit 120 plus. Bahkan Amerika selama sejauh ini main tuh selalu menang dengan mudah gitu. Dia punya serangan yang oke. Selalu menemukan cara untuk menang lah. Dan menurut gue positif pede aja gitu tanpa Balogun. Tapi dengan lu kayak gini, itu lu malah menghilangkan respect para pendukung sepak bola di dunia gitu. Maksudnya lu sebagai tuan rumah, lu memanfaatkan privilege itu. Donald Trump lu tahu se-powerful itu, ngomong kepada presiden FIFA, ya akhirnya Balogun diputihkan gitu. Cuman ini jadi noda sedikit bagi Amerika, jadinya maka orang-orang jadinya justru dukung Belgia. Ya, lu menodongkan sepak bola gitu, maksud gue ya udah gue dukung Belgia aja. Padahal menurut gue pede aja sih Amerika ini. Kalau tanpa Balogun pun menurut gue bisa menang lawan Belgia sih. Itu sangat disayangkan ya dari fenomena pemutih kartu merah Balogun ya. Mungkin kalau misalkan di match-match sebelumnya kayak contoh misalkan kayak di kualifikasi ada yang kartu merah. Kalau misalkan baru masuk ini kan
terus main di Piala Dunia kok bisa main, mungkin pemutihan Ada di situ pemutihan. mungkin masih diwajarkan Iya, karena terus- bermain di kompetisi yang udah baru Iya, gitu. dan bandingnya tuh lama emang sebenarnya kalau Iya. pemutihan kan. Ini kan nggak nyampe 2 hari. Makanya 2 hari, 3 hari. makanya ini salah satu kasus yang cukup banyak perdebatan lah Iya. di akhirnya menjelang match USA Banyak melawan- perdebatan tapi kita nggak heran gitu. Iya. Amerika dia selalu aja dah atur deh Bang Panitia. Iya. Ya cukup disayangkan ya. Tapi kalau melihat dari kekuatan sih sebenarnya agak berimbang. Tapi ngelihat apa yang ditunjukkan oleh Amerika beberapa match terakhir sih sebenarnya gue juga sebenarnya lebih slightly mengunggulkan Amerika. Daripada Belgia. Kemarin lawan Senegal aja gue dukung Senegal kok. Iya. Iya, dan terbukti ya tadi udah lu bilang. Hampir dikit lagi. Kipernya aja tuh gol kedua tuh. Iya. Salah antisipasi. Tapi Swiss Kolombia lu ngeliat siapa yang akan menang di? Gue kalau Swiss ya, gue selalu menghighlight si Manzambi sih, itu bagus banget pemain. Nomor 10, usianya setahu gue 20 atau 21 gitu. Masih muda. Masih muda. Gol udah 3, assist 3 atau 2 gitu. Tapi Swiss fighting spiritnya ada, tapi gue yang nonton Kolombia lawan Portugal, maksudnya di grup Portugal tuh gue hampir nonton full Kolombia bermain. Menurut gue emang lebih greget Kolombia dan gue lebih menjagokan Kolombia sih. Karena Arias, Munoz, Diaz, semuanya tuh punya peranan masing-masing di Arias Kolombia. Iya, itu ternyata masih ada tuh orangnya. Maksudnya skillnya masih ada, masih untuk mentas di Piala Dunia masih oke. Dan Swiss menurut gue ini jadi ujian yang berat. Tapi kadang di World Cup kan kita ngelihat match yang ini kan sebenarnya timnya kurang gede kan dua-duanya, Swiss, Kolombia gitu. Tapi ternyata match kayak gini tuh bisa jadi potensi match yang seru gitu. Kayak dulu, kayak misalnya kayak tadi dibahas Belgia Senegal, kayak nggak usah nonton deh menang Belgia ternyata. Menang Senegal, sorry. Ternyata Belgia bisa sampai akhir ada penalti. Atau Jerman Paraguay, nggak usah nonton lah, Jerman udah pasti lolos. Paraguay. So, kalau ada kejutan-kejutan di match-match yang kita nggak duga gitu. Cuman kalau di di Swiss dan juga Kolombia ini gue masih mendugakan Kolombia. Kolombia ya. Ya, gue juga kayaknya sih slightly ke Kolombia karena gue pengen banget ngeliat Argentina ketemu Kolombia sih. Iya, itu seru tuh. Itu nanti bisa berpotensi. Karena kadang Argentina tuh nemesisnya justru dari Amerika Selatan juga. Betul. Karena kalau nanti ketemu Argentina sama Kolombia, ini bisa jadi revenge-nya Kolombia dari final Copa America yang terakhir kemarin. Yang Messi cedera nangis-nangis. Iya. Ya itu seluruh match yang ada di 16 besar. Piala Dunia 2026. Ya mungkin gue belum ngasih topik untuk road to final karena masih 16 besar, tapi kalau gua nanya Luhan, mungkin kemungkinan nanti gua sama yang lain lagi. Gue pengen tahu dari udah langsung final deh. Final ya. Kalau gue di hati sebelum Meksiko gugur Portugal Meksiko. Cuman sekarang gue Prancis Argentina lagi sih. Gue replay 2022 lagi karena Prancis kita belum menemukan antitesa dari 4 striker gilanya. Dan Argentina ternyata mentalnya masih ada, strateginya Scaloni masih jenius, pemain-pemainnya mungkin nggak sebagus 2022 lagi kualitasnya di tahun lalunya, tapi ternyata mereka kalau bermain secara tim masih kolektif dengan atau tanpa Messi kita lihat. Jadi Prancis Argentina menurut gue masih jadi favorit gue untuk masuk final. Kalau dari kiri gue fix Prancis, tapi kalau di kanan kalau Inggris bisa jegal Argentina itu bukan sebuah kejutan juga buat gue, tapi gue masih agak mengunggulkan Argentina juga dibanding Inggris. Oke, ini karena pembahasan pertama 16 besar ya, gue juga udah pengen ngomong di sini juga untuk final. Kalau gue Portugal Inggris gue. Portugal Inggris sih impian gue banget. Iya. Sebagai fans United. Dua-duanya ada, betul. Dari sononya Bruno, sama legendnya Ronaldo ada. Inggris liganya. Iya, liganya. Jadi emang. Tapi kalau gue lebih ke poin Portugal kalau ngelawan tim-tim di Eropa. Apalagi di bagannya dia udah pernah dia lawan semua lah sebelumnya. Walaupun di sini juga mungkin baru bisa dibilang Prancis yang cukup atau lumayan berbeda ya lini depannya. Mereka banyak bawa pemain yang improve. Dembele mungkin di 2022 atau di ajang sebelumnya dibawa, tapi karena masih gampang cedera, faktor cedera masih muda, dan di sini cukup berbeda. Tambahan Olise sama Due sama Cherki di situ. Barcola yang membuat starter terus kekuatan Prancis menjadi naik dengan signifikan gitu. Tapi somehow gue masih melihat Portugal lah mungkin bisa menjadi antitesis dari Prancis nih kalau nanti ketemu di semifinal. Makanya final gue udahlah Portugal sama Inggris lah. Portugal Inggris seru sih. Iya. Gitu. Oke. Mungkin itu pembahasan untuk halftime break edisi spesial Piala Dunia kali ini.
Karena kita sekarang syutingnya di flagship store Erspo FX Sudirman lantai 6. Lantai 6. Jadi memang seperti yang gue bilang di episode lalu, ada lu juga kan ya? Ada. Ya kan, kita nanti halftime break ini beberapa episode sampai final, nanti kita syutingnya akan di sini. Asik. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau menyanggah omongan gue sama nanti yang ada di sini, datang aja langsung ke flagship store Erspo di FX Sudirman lantai 6 gitu. Jadi kalau misalkan lagi podcast tiba-tiba mau nanya apa mau apa, ya gue sih mempersilahkan ya. Mau nanya? Iya. Gitu, kalau kita nggak bisa jawab, Oh iya, jangan ya. nanti ya nanti. Nanti Off aja. cam, off cam. Tapi kalau mau main-main boleh banget Seru ke banget sini. nih. Ini juga gue pakai jas ini keren banget sih. Ada koleksi Piala Dunia, betul nih, cakep banget. Betul, iya. Bagus banget ini Inggrisnya. Jadi buat sobat Halftime Break dan juga sahabat Kompas, langsung aja datang ke flagship store Erspo FX Sudirman di lantai 6 ya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian mau terus update terkait berita-berita olahraga, kalian bisa kunjungi Harian Kompas ataupun Kompas ID, tentunya di kolom olahraga ataupun di kolom sepak bola. Nanti di situ banyak udah dimuat ya seluruh berita-berita tentang olahraga dan juga persiapan nanti kita menjelang AFF nanti di bulan Juli atau di bulan depan nanti. Oh, di bulan ini udah Juli ternyata. Oh iya, ada ya. Nanti itu udah dimuat di situ juga, tapi kalau misalkan teman-teman mau cek berita tentang update seluruh Piala Dunia 2026, kalian bisa cek di websitenya pestabola.kompas.id. Nah, di situ udah ada hasil liputan langsung dari salah satu jurnalis yang berangkat ke USA. Dan selain itu juga di situ ada games yang masih berlanjut sampai sekarang kan. Ya. Itu ya gamesnya masih sama, masih ya tebak skor siapa yang gol Ya. untuk menguji analisa kalian, untuk menguji keberuntungan kalian nanti di tempat yang lain. Di sini juga ada leaderboardnya, itu udah mengukur banget kekuatan analisa kalian semua gitu. Jadi jangan lupa kunjungin pestabola.kompas.id. Kalau gitu kayaknya cukup segini dulu. Gua akan tutup edisi halftime break kali ini. So sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye. Thank you.